Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Senin 2 Juni 2025 dengan Sari Berita. Memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2025, pemerintah Kabupaten ND menggelar seminar kebangsaan bertema Pancasila dalam tantangan dan perubahan geopolitik dunia. Kehadiran program Koperasi Desa Merah Putih dinilai sebagai langkah strategis membangkitkan ekonomi desa. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2025, pemerintah Kabupaten ND menggelar seminar kebangsaan bertema Pancasila dalam tantangan dan perubahan geopolitik dunia. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu 31 Mei 2025 mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga selesai, bertempat di Graha Ristela Jalan Eltari ND. Laporan Suimam. Seminar tersebut menjadi momentum refleksi sekaligus edukasi bagi masyarakat di tengah dinamika globalisasi dan transformasi digital yang semakin cepat. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena membuka kegiatan ini dengan sambutan yang menggugah semangat kebangsaan dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Memberikan testimoni bahwa nilai-nilai yang dikatakan oleh Pancasila yang kita ambil itu betul-betul didapatkan ketika Bung Karno di Korea. Waktu Bung Karno pidato 1945 tidak persis sama urutannya seperti hari Pancasila kita kenal. Tapi substansi Pancasila kita pakai hari ini itu berasal dari apa yang menjadi akumulasi dari diskusi Bung Karno ketika itu. Nilai kelima Pancasila itu adalah ujung terakhir dari semua pencapaian yang kita inginkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai saat ini tema ini relevan buat semua bangsa, relevan buat semua negara, relevan buat semua agama-agama, relevan juga buat kita semua yang hadir di sini. Ia menegaskan pentingnya meneguhkan kembali komitmen bangsa terhadap Pancasila sebagai ideologi pemersatu dalam menghadapi tantangan zaman. Setelah sambutan, seminar dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh 5 narasumber nasional. Gubernur NTT membawakan topik utama tentang Pancasila dalam tantangan dan perubahan geopolitik dunia, disusul oleh anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira yang menyampaikan rekam jejak Bung Karno dan karyanya di ND. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto memaparkan materi rumusan Pancasila dalam sejarah kebangsaan Indonesia, sementara aktivis kebangsaan Yudi Latif membahas Pancasila di tengah peta perubahan geopolitik dunia. Ketua Aliansi Kebangsaan Indonesia Panjo Sutowo menutup sesi materi dengan tema Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seminar ini dipandu oleh moderator Romo Feridae dan dihadiri oleh jajaran Forkompimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, partai politik, tokoh agama, masyarakat, pemuda dan wanita, serta para camat, kepala desa dan lurah, perwakilan dari lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta berbagai forum kebangsaan juga turut meramaikan acara. Pemerintah Kabupaten ND berharap melalui seminar ini semangat pembumian Pancasila semakin hidup dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda ND sebagai kota bersejarah di mana Bung Karno merenungkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan terus menjadi simbol perenungan dan penguatan ideologi bangsa. Kegiatan ini juga menjadi bukti komitmen bersama berbagai elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dalam bingkai kebinekaan di tengah dinamika geopolitik dan sosial yang terus berkembang. Masih terkait dengan hari lahir Pancasila 1 Juni 2025, ribuan peserta ramaikan Parade Pancasila. Laporan Nikolaus Makumeli. Ribuan peserta meramaikan Parade Pancasila dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten ND pada 1 Juni 2025. Acara ini melibatkan berbagai instansi pemerintah, BUMN,
paguyuban, dan sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Ende. Parade resmi dibuka oleh Wakil Bupati Ende, Dr. Gigi Dominikus Minggumere MKes, yang didampingi oleh sejumlah pejabat. Dalam suasana yang meriah, peserta mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, dilengkapi dengan atraksi tari-tarian serta irama musik gong gendang yang memukau penonton. Adapun pelaksanaan Parade Pancasila dimulai dari kantor Pelindo Cabang Ende dan berakhir di lapangan Pancasila. Bupati Ngada, Raimundus Bena, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Parade Pancasila dalam rangka Hari Lahir Pancasila tersebut. Ia berharap agar nilai-nilai luhur Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan terus digaungkan dari Ende sebagai tempat lahirnya Pancasila. Sungguh luar biasa, di mana di tempat ini Bung Karno melahirkan konsep berkaitan dengan Pancasila. Harapan saya, Pancasila ini harus bisa diamalkan dalam perilaku kehidupan manusia, siapapun juga, dan harus terus digaungkan. Ya, mulai dari tanah kelahiran ini, Ende, NTT, dan Indonesia bahkan dunia. Ya, mudah-mudahan ke depan tetap ada kegiatan seperti ini yang sungguh luar biasa. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Pancasila Ende dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Lakalena, dan berlangsung sukses, dimeriahkan dengan Parade Pancasila serta gawi kolosal. Acara ini menjadi momentum penting untuk mengingat dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kehadiran program Koperasi Desa Merah Putih dinilai sebagai langkah strategis membangkitkan ekonomi desa. Namun pemerintah diminta perlu mempersiapkan sumber daya manusia secara matang. Laporan Rovinus Wula. Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Elias Cima menyampaikan hal itu kepada RRI pada Sabtu 24 Mei 2025 di Ende. Ia menyoroti keresahan masyarakat desa yang mulai muncul terkait implementasi koperasi tersebut. Menurut Elias, Koperasi Merah Putih berpotensi besar menjadi penggerak sektor-sektor strategis desa. Namun kelemahan di sisi kapasitas SDM bisa menjadi batu sandungan serius di lapangan. Elias menilai kekhawatiran sebagian pihak bahwa koperasi ini akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurutnya, selama pengelolaannya tepat, Koperasi Merah Putih tidak akan mengganggu koperasi yang sudah ada. Ia mencontohkan koperasi kredit yang sudah eksis dan memiliki struktur manajemen solid sebagai model yang bisa diadaptasi. Namun ia juga mengingatkan agar kegagalan koperasi masa lalu tidak terulang. Pertama, pemerintah harus perlu menyiapkan secara baik untuk konsolidasi sumber daya manusianya, karena masyarakat di tingkat bawah cukup gelisah juga. Ya, kalau di tingkat koperasi-koperasi kredit yang sudah ada, koperasi-koperasi sudah tumbuh dan berkembang, saya pikir tidak cukup gelisah juga karena mereka punya SDM sudah baik. Yang dikhawatirkan itu jangan sampai koperasi-koperasi masa lalu terulang kembali. Nah, untuk itu maka pemerintah kami berharap supaya menyiapkan kapasitas SDM pengelolanya secara baik, lalu memastikan bahwa musyawarah desa di setiap desa untuk menginisiasi terbentuknya Kopdes ini harus dilaksanakan secara benar, ya. Tidak melalui proses-proses bypass, tapi proses-proses yang lebih demokratis. Selain itu, ia menekankan pentingnya pembinaan dan pelatihan intensif bagi calon pengelola koperasi. Pemerintah juga harus memastikan adanya musyawarah desa sebagai forum pembentukan koperasi. Proses pembentukan koperasi tidak boleh dilakukan secara sepihak atau bypass. Harus melalui mekanisme demokrasi yang mengakomodasi suara seluruh warga desa. Ia juga meminta pendampingan berkelanjutan dari instansi teknis agar koperasi tidak mandek di tengah jalan. Dengan kesiapan SDM yang memadai dalam proses demokrasi yang terjaga, sangat optimis Koperasi Merah Putih akan menjadi tonggak baru ekonomi desa. Namun tanpa itu potensi program itu justru bisa menjadi masalah baru. RRI Ende Rovinus Vula melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya.
Komisi Penanggulangan AIDS Daerah KPAD Kabupaten Lembata terus memperkuat upaya pencegahan HIV/AIDS melalui kolaborasi lintas sektor. Lady Badin selengkapnya melaporkan. Kepada RRI, staf Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Lembata, Nevi Eken mengungkapkan bahwa dalam audiensi bersama Bupati Lembata Petrus Canisius Tuak beberapa hari lalu, pihaknya mendapat dukungan penuh untuk melanjutkan program kerja KPAD. Dijelaskannya, Bupati Lembata mendukung langkah-langkah screening HIV, termasuk rencana pemeriksaan di lingkungan OPD, seperti yang sudah dilakukan di tahun 2023 dan 2024. Bupati Petrus Canisius Tuak juga menekankan pentingnya screening tidak hanya untuk CPNS dan P3K penerima SK baru, tetapi juga bagi pegawai lama dan pelajar. Dari arahan dari Pak Bupati, yaitu tes HIV per OPD yang sudah kami lakukan itu tetap dilanjutkan, karena tadi ada orang dinas kesehatan juga, teknisnya di Dinkes tetap dilanjutkan, itu nanti dari OPD dan juga kecamatan, kelurahan, desa, RT, dan RW. Dijelaskan Nevi Eken, Bupati Lembata mengungkapkan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk penyelamatan generasi Lembata. Komitmen ini diperkuat dengan instruksi langsung kepada bagian Kesra untuk menyurati camat dan kepala desa. Tujuannya agar anggaran desa dapat dialokasikan untuk mengintervensi program HIV/AIDS, terutama di desa-desa dengan kasus orang dengan HIV atau ODIV. Terkait ODIV sendiri, orang dengan HIV, ada arahan dari Pak Bupati nanti untuk nanti akan dilakukan pertemuan dengan kepala desa, camat, dan lurah terkait anggaran, hingga dari desa ada punya anggaran, pos anggaran untuk kegiatan HIV sendiri. Nah, itu arahan dari Pak Bupati, dan juga kampanye dan sosialisasi secara masif tetap dilakukan, itu permintaan dari Pak Bupati. Dengan target Zero AIDS pada tahun 2030, KPAD Kabupaten Lembata berharap sinergi pencegahan dapat dibangun mulai dari akar rumput hingga ke tingkat kabupaten secara berkelanjutan dan inklusif. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Memperingati hari lahir Pancasila, Kapolres ND pimpin upacara malam renungan suci di Taman Renungan Bung Karno. Selengkapnya, Rovinus Wulah kembali melaporkan. Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2025, pemerintah Kabupaten Ende menggelar malam renungan suci pada Sabtu 31 Mei 2025 pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Upacara penuh hikmat berlangsung di Taman Renungan Bung Karno, lokasi bersejarah tempat Bung Karno merenungkan nilai-nilai dasar Pancasila, dipimpin Kapolres Ende AKBP Igede Ngurajoni Mahardika. Dalam suasana sunyi dan penuh makna, seluruh peserta larut dalam perenungan atas makna terdalam Pancasila sebagai fondasi bangsa. Turut hadir Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda, jajaran Forkompimda, tokoh agama, keluarga sahabat Bung Karno semasa di Ende, serta tamu undangan lainnya. Sementara barisan peserta upacara terdiri dari gabungan perwira TNI Polri, pimpinan OPD Kabupaten Ende, serta personel dari Kodim 1602 Ende, Kompi Senapan C Ende, TNI Angkatan Laut, Brimob, Polres Ende, dan formasi ini menjadi simbol kekuatan sinergi menjaga ideologi bangsa. Bung Karno tinggal di lingkungan yang jauh dari pusat pergerakan politik, di sebuah kota kecil yang tenang namun menyimpan denyut kebangkitan bangsa. Bung Karno hidup di antara masyarakat pesisir yang sebagian besar tidak mengenyam pendidikan formal. Namun ia tidak menyendiri, ia memilih untuk menyatu. Bung Karno membuka hati dan pikirannya kepada mereka. Ia tidak memandang status atau ijazah, tetapi melihat semangat dan keinginan untuk merdeka. Malam renungan berlangsung dalam keheningan penuh makna. Dalam doa dibawakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, serta didampingi oleh tokoh agama Katolik, tokoh agama Islam, Protestan, dan Hindu, mencerminkan keberagaman yang dijaga Pancasila. Dalam keheningan itu, Pancasila dihayati bukan sekedar dasar negara, melainkan nilai hidup
yang terus dijaga bersama. Taman Renungan Bung Karno menjadi ruang spiritual dan sejarah yang hidup. Di tempat inilah nilai-nilai luhur bangsa lahir dari seorang proklamator dalam keterasingan dan penderitaan. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende bukan hanya seremoni, tetapi momentum memperbarui komitmen terhadap cita-cita kebangsaan yang diwariskan kepada generasi baru untuk dijaga dan dilanjutkan. RRI Ende Rufinus Pula melaporkan. Laporan dari Rufinus Pula sekaligus menutup warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.